saya katakan sudah ilegal itu. Cacat ya. Sudah cacat. Itu cacat yuridis yang luar biasa. Dan harusnya kalau dibawa ke Mahkamah Konstitusi, batal ini harusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini saya punya tamu. Wah, ini orang luar biasa ya. Orang berbahaya dia. Namanya dikenal sebagai Gus Nur, tapi nama lengkapnya Sugi Nur Raharja ya. Sugi itu kaya, Nur itu cahaya, Raharja itu adalah makmur ya. Amin. Jadi sudah kaya, bercahaya dan makmur pula. Amin, amin. Selamat datang Gus Nur. Iya, Bang Rafli, Masya saya begini Allah. ya karena COVID-19. Oh, gitu, Okay. Masya Allah. Nah, karena kita ini langsung satu frame saja, jadi Gus Nur mau tanya, saya mau tanya. Nah, silakan Gus Nur buka untuk Gus Nur sendiri. Oh gitu. Iya. Baik, selamat berjumpa kembali sahabat, teman, umat, jamaah dimanapun berada. Ketemu lagi di acara Ngobrol Menembus Batas ya. Di acara Gus Nur Ngobrol Menembus Batas. Dan hari ini bintang tamunya pakar di bidangnya, kompeten di bidangnya. Kalau saya tidak salah beliau seorang profesor ya, ahli tata negara dan lain sebagainya. Sekedar info saja Bang, insya Allah Munjia Channel ini ditonton 14 negara Bang. Oke. Insya Allah ya, mudah-mudahan apa yang kita obrolkan malam ini. Tapi negaranya di bumi semua kan itu ya? Iya. Siapa tahu ada negara di langit, negara langit ya. Insya Allah. Gitu. Dan apa itu, kita akan ngobrol banyak hal dan insya Allah obrolan ini berbobot dan akan memancarkan gelombang positif ya, menelusup ke relung-relung kolbumu ya, bisa mengurai apa istilahnya keruwetan-keruwetan dalam pikiranmu ya, sehingga menambah perbendaharaan kata, perbendaharaan batin. Mudah-mudahan setelah acara ini minimal lebih luas lagi melihat masalah yang kita hadapin, insya Allah begitu. Gitu ya Bang Rafli ya? Ya, itu bedanya kalau kiai, ulama dengan pakar hukum. Jadi dimensinya ada selalu dimensi langit ya, ada transenden. Insya Allah, okay. Masya Allah. Jadi Gus Nur atau saya yang mau bertanya duluan? Saya dulu Bang. Oke, silakan. Tapi sebelum saya tanya Bang, ya kurikulum vitae lah Bang, banyak jamaah yang pengen kenal Bang Rafli ini ya, lahir di mana, karir politiknya di mana, dari A sampai Z lah Bang. Waduh. Tafadhol. Jadi saya mau tadi kan dibilang profesor ya, sebenarnya saya belum profesor. Belum. Jadi saya kadang-kadang dibilang orang profesor, saya doakan amin gitu. Amin, amin. Karena memang profesor itu kan lebih pada apa? Kan, saya sendiri pengajar tetap di satu universitas itu baru, jadi selama ini lebih banyak di universitas kehidupan ya. Oh gitu. Saya mengajar di beberapa universitas juga, termasuk di UGM, kalau di sini di Untar gitu ya. Nah, saya kelahiran, saya udah cek tuh, saya lebih tua dari Gus Nur. Saya kelahiran 26 Januari 1970 ya. Jadi tahun ini saya usianya 50 tahun. Masya Allah. Jadi tahun yang istimewa, kita COVID-19. Bulan Januari kemarin saya belum kenal sama Gus Nur. Saya ngundang banyak kolega untuk 50 tahun saya. Ya. Tapi masih glowing ya. Ini dari dekat glowing wajahnya teman-teman. Karena saya sengaja gini-gini, karena biar kelihatan muda ya kan. Iya. Jadi saya kalau sekarang sehari-hari selain dosen juga YouTuber. Alhamdulillah. Jadi nanti ada channel saya Rafli Harun ya. Rafli Harun. Nah, gitu. Kemudian saya juga sebenarnya lawyer juga, Gus Nur. Jadi saya lawyer, advokat sebenarnya. Tapi saya nggak pernah tidak pernah publikasi kalau saya advokat. Gitu. Tapi nangani kasus bantu klien. Ya, bantu klien rata-rata di Mahkamah Konstitusi. Oh. Nah, sekarang kita sedang memperjuangkan hapusnya presidensial threshold. Oh, yeah. Saya mewakili Rizal Ramli. Nah, kenapa saya tertarik dengan kasus ini?
Karena presidensial threshold ini membuat bibit pemimpin kita jadi terbatas, kan? Hanya 2 calon saja, 2 perhelatan ini. Makanya saya dan kawan-kawan menginginkan agar ini hapus dan bibit pemimpin itu biar dan banyak. Itu tidak sehat ya di tidak sehat presidensial threshold itu ya. Jadi saya dari Palembang, lahirnya 26 Januari 1970, menyelesaikan S1 saya di Universitas Gadjah Mada, Gus. Kemudian melanjutkan ke UI, Universitas Indonesia, Gus. Kemudian juga alhamdulillah sempat mendapatkan beasiswa Fulbright di Notre Dame University di Amerika Serikat, walaupun tidak full dan tidak bright. Kemudian juga saya menyelesaikan doktornya di Andalas, Universitas Andalas. Jadi ada 4 universitas dan ilmu duniawi semua, Gus. Betul. Ilmu duniawi semua ya. Jadi SD, SMP, SMA-nya sekolah umum gitu. Terus yang saya dengar ahli tata negara itu apa, Bang? Benar, apa itu maksudnya? Iya, saya kan memang dari S1 itu kan memang menggeluti bidang hukum. Dan spesialisasinya adalah hukum tata negara. Atau kalau di luar negeri kan constitutional law ya. Kemudian S2 juga hukum tata negara. Kemudian waktu di Amerika saya belajar tentang international human right law, hukum internasional yang terkait sama hak asasi manusia. S3-nya juga hukum tata negara. Jadi hukum tata negara itu persisnya beginilah. Hukum yang mempelajari bagaimana menata negara. Kira-kira begitu ya. Gitu, secara benar ya. Nah, secara benar ya. Secara benar dan menemukan kira-kira nggak benarnya di mana. Terus saya dengarkan Bang Rafli ini apa namanya, mundur atau keluar atau apa dari BUMN ya, atau apa itu? Oke, waduh langsung down to earth pertanyaan. Iya, berarti kan Bang Rafli kan ini berarti Bang Rafli yang benar atau negara yang benar atau bagaimana? Ahlinya Bang Rafli itu. Sebenarnya begini. Sebenarnya saya itu kan 2015 ditunjuk sebagai komisaris utama ya di sebuah BUMN. Itu Jasa Marga waktu itu kebetulan diundang ya. Insya Allah tidak pernah meminta, insya Allah ya. Alhamdulillah. Lalu sebelum saya mengatakan iya, saya memerlukan tanya dulu beberapa orang. Jadi saya telepon lah, kalau tidak salah 4 orang saya telepon. Mudah-mudahan tidak keliru. Satu saya telepon Chandra M. Hamzah, mantan pimpinan KPK. Yang kedua saya telepon Henry Sapari, yang waktu itu ditunjuk sebagai komisaris utama BTN, Bank Tabungan Negara. Kedua saya telepon Henry Saparini. Ketiga ya. Ekonom yang waktu itu ditunjuk sebagai komisaris utama Telkom. Yang ketiga saya telepon Zainal Arifin Mukhtar, teman saya di UGM, Pusat Kajian Anti Korupsi. Yang keempat saya telepon Saldi Isra, yang sekarang jadi hakim konstitusi. Nah, dilalanya 4 ini mengatakan ya terima saja katanya. Begitu. Saya mengatakan, tapi kan saya nggak paham ilmunya. Nanti kamu juga akan paham katanya. Nah, saya terima responsibility, tanggung jawab itu, dan saya setelah dari Jasa Marga dipindahkan ke Pelindo 1. Saya tahu kenapa pindah Pelindo 1 ya. Kalau orang di BUMN tahu, ada yang naik kelas, ada yang turun kelas. Nah, yang naik kelas itu biasanya yang patuh, yang turun kelas itu yang nggak patuh biasanya. Sampai kemudian di-off-kan ya. Jadi saya alhamdulillah Gus, dari yang tadi tidak tahu, setelah saya pensiun ya menjadi tahu dan menghasilkan 3 buku tentang BUMN itu. Jadi saya buat BUMN dalam perspektif hukum tata negara. Kedua, menjadi komisaris BUMN antara idealisme dan profesionalisme. Yang ketiga, hukum BUMN. Nah, hukum BUMN itu yang kemudian untuk paling tidak menjadi dasar kalau kita di BUMN apa sih masalahnya. Makanya saya contoh ya Gus ya. Saya paling menentang namanya rangkap jabatan di BUMN itu. Nah, itu paling saya tentang. Contoh ya, menteri misalnya. Wakil menteri itu diadakan karena biar menterinya itu
bisa terbantu karena dianggap portofolio kementerian itu begitu sibuknya. Tapi kok wakil menterinya malah menjabat komisaris utama BUMN. Nah, itu saya protes. Rangkap ya. Nah, kira-kira begitu, Gus. Iya, sudah. Nah, gitu. Jadi gini kesimpulannya, Bang. Terakhir ya, Bang ya. Iya. Saudaraku, begitu kita dengar singkat tadi kurikulum vitae beliau, rasanya saya nggak mau ini buang-buang waktu ngobrol ngalor ngidul yang nggak ada manfaatnya. Langsung aja kita tutup poin, tanya sama beliau. Dan saya yakin beliau ini ahlinya, yaitu Omnibus Law, Law ya, yang sekarang lagi mencengkeram Indonesia, bangsa kita ini. Banyak darah bercecer, keringat tumpah, air mata, banjir, ya kan, properti negara hangus, dibakar, luluh lantak, macam-macam, pro kontra, ada yang paham, ada yang nggak paham. Nah, sekarang yang muncul itu undang-undang belum ada draftnya, kayak atau kertas kosong atau apa, tengah malam juga disahkan. Wah, pokoknya begitulah yang muncul di opini. Dan saya termasuk orang yang berada di, saya siap mati, ibarat gitulah, yang menentang Omnibus Law itu. Nah, saya sekarang ketemu ahlinya. Yuk, sekarang kita belajar sama beliau sebenarnya apa Omnibus Law ini. Kalau beliau malam ini menjawab misalkan ini Omnibus Law itu baik, Gus, maka saya akan hormati beliau dan mungkin saya akan mulai merefresh ulang mungkin apa ya yang saya terima selama ini gitu kan. Jadi saya betul-betul saya dalam hal ini takdim sama beliau. Bang Rafli, saya akan kosongkan pikiran, kosongkan hati, saya akan terima apapun ilmu dari Bang Rafli malam ini dan semua jamaah yang nonton. Apa Omnibus Law itu, Bang Rafli? Dari A sampai Z, ya, apa itu benar-benar untuk kemaslahatan umat, rakyat, bangsa, negara, atau sebaliknya seperti ditakutkan orang selama ini kan? Nah, kurang lebih begitu. Yang jelas Omnibus Law itu tidak sama dengan Melly Goeslaw. Kalau Melly Goeslaw kan penyanyi ya. Iya. Kadang-kadang orang menyebutnya omnibus, kadang-kadang menyebutnya omnibus ya. Karena omnibus itu dari bahasa Latin sesungguhnya ya. Karena omnibus. Kadang-kadang di bahasa Inggris kan omnibus gitu ya. Law-nya itu bahasa Inggris. Jadi begini, Gus. Jadi Omnibus Law itu adalah satu undang-undang yang berisi banyak hal. Nah, dia itu ingin mencapai tujuan tertentu, tetapi tujuan tertentu itu dicapai dengan satu undang-undang. Jadi mengatur banyak hal. Jadi yang diatur undang-undang ketenagakerjaan, undang-undang tentang pertanahan, pemerintahan daerah, semuanya. Semua. Jadi kalau kita mau mengubah masing-masing satu undang-undang yang jumlahnya berapa ya? 70-an kalau tidak salah, 70-an atau 80-an itu, kan prosesnya lebih lama. Maka kemudian satu saja undang-undangnya mengubah puluhan undang-undang yang dirasakan menghambat penciptaan lapangan kerja, kan begitu? Atau menghambat investasi. Nah, saya termasuk orang yang awalnya mendukung ide atau gagasan Presiden Jokowi ya pada periode kedua, karena bayangan saya adalah Omnibus Law ini untuk memapas birokrasi, untuk memapas pungli. Yang selama korupsi ini menjadi juga. Ya korupsi juga yang menjadi duri dalam daging penciptaan lapangan kerja di Indonesia, kesejahteraan karyawan dan buruh, kan begitu pekerja. Tapi rupanya perjalanan selanjutnya banyak penumpang gelapnya. Nah, penumpang gelapnya ini yang jadi masalah, Gus. Ditunggangin. Ya, kalau kita bicara tentang proses pembentukan undang-undang, proses pembentukan undang-undang itu kan sedapat mungkin melibatkan semua stakeholders, terutama stakeholder yang memang sangat berkepentingan dengan undang-undang itu. Kita tahu bahwa Omnibus Law ini katanya ada 64 pertemuan. Coba bayangkan, 64 pertemuan untuk mengubah undang-undang yang jumlahnya lebih dari 64, kan nggak masuk akal. Artinya pasti kurang dari sisi partisipasi publiknya. Transparansinya juga kurang. Kalau sudah tidak partisipatif, tidak transparan, pasti tidak objektif dan tidak akuntabel kan hasilnya kan. Jadi karena itulah kalau kita lihat prosesnya kemarin, undang-undang ini sangat bermasalah. Dan yang paling telak masalahnya itu adalah ketika di rapat paripurnakan DPR dan pemerintah, itu tidak jelas mana undang-undang yang disahkan atau disetujui itu, rancangan undang-undangnya mana. Padahal harusnya sebelum persetujuan itu
semua anggota DPR mendapatkan RUU-nya. Satu. Yang kedua, RUU tersebut harus dibacakan. Memang tidak mungkin membacakan ratusan begitu tebal, tapi paling tidak yang namanya draft solid itu harus ada. Nah, unfortunately sampai sekarang kita belum mendapatkan draft final. Termasuk yang rapat, tidak ada salinannya ya? Iya. Lalu kemudian Presiden mengatakan ada 7 hoax misalnya. Kan aneh, dari mana dia mengatakan bahwa itu adalah 7 hoax, sementara draft finalnya sendiri belum ada. Belum ada. DPR belum mengirim kopi rancangan undang-undang itu kepada Presiden. Dari mana seorang Presiden misalnya mengatakan bahwa itu hoax, nggak benar. Saya pun kadang-kadang dituduh hoax, menyebarkan hoax juga kan. Tidak menyebarkan hoax, tapi membuat opini berdasarkan berita hoax, seperti itu. Padahal di antara kita semua ini, kalau mau standarnya sebuah referensi yang jelas, tegas, dan final, ya kita hoax semua. Karena kita belum mendapatkan naskah resminya. Termasuk Pak Polisi yang diwawancarai Kompas TV kemarin itu yang viral tuh ya. Kan ada polisi yang sudah menangkapin orang-orang yang dituduh melakukan hoax tentang Omnibus Law ini. Padahal begitu ditanya sama hostnya, salah semua jawabannya. Bang Rafli sudah lihat belum video itu? Unfortunately belum. Oh gitu. Tapi itu gejala umum begitu kan? Gejala umumnya begitu. Iya, jadi akhirnya begini. Saya membayangkan saat ini kan pemerintah dan DPR plus masyarakat, ya, itu sedang beradu sebuah keyakinan. Siapa yang benar di antara kita ini semua? Iya. Apakah masyarakat yang diwakili oleh para buruh, mahasiswa, intelektual, perguruan tinggi, profesor dan lain sebagainya, akademisi, aktivis, ataukah pemerintah, DPR dan partai-partai politik pendukungnya mengenai undang-undang atau RUU Omnibus Law ini? Karena mereka mengatakan ini baik loh yang namanya Omnibus Law ini untuk masyarakat, tapi masyarakat yang diwakili oleh buruh dan mahasiswa bilang nggak baik. Nah, ini kan ada dua perspektif yang harus kita clearkan dan hanya bisa dengan melihat draft finalnya itu. Tapi bagi saya orang hukum tata negara, ketika persetujuan tanggal 5 Oktober tersebut tidak punya draft finalnya, maka saya katakan sudah ilegal itu. Cacat ya. Sudah cacat. Itu cacat yuridis yang luar biasa. Dan harusnya kalau dibawa ke Mahkamah Konstitusi, batal ini harusnya. Cepat sekali dibahasnya tanpa partisipasi publik, dan hakim-hakim MK dijamin masa jabatannya dari 5 tahun menjadi 15 tahun. Perpanjangan otomatis, bayangkan. Dan itu prinsip undang-undang nggak benar.